apakah hal yusolli man qatala nafsah? Ya, apakah orang yang meninggal dunia dengan bunuh diri itu disolatkan atau tidak? Karena ada yang tidak mau menyolatkan, apakah salah? Ya, ada yang tetap menyolatkan, apakah salah? Ya, maka disinilah perlu kita sikapi dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Ya, kalau nanti dengan nafsu, maka yang akan banyak dominan berperan adalah iblis, syaitan, bukan lagi hidayah, bukan lagi cahaya. Ya, maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ketika tidak tahu, lebih menjawab, saya belum tahu. Ya, kalau saya belum tahu, insya Allah dia akan mencari tahu. Tapi kalau saya tidak tahu, bisa kemungkinan dia tidak mau tahu. Ya, nah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya talabul ilm, makanya mencari ilmu itu bentuknya talabul, artinya tidak ada hentinya, terus menerus sampai kita nanti wafat, bahkan ilmu itu tidak akan pernah habis. Ya, maka tidak ada kata berhenti dalam kita mencari ilmu ini, tak akan pernah berhenti. Tidak ada istilah sudah cukup ilmu, sudah banyak. Nah, belum. Sampai kita meninggal dunia. Kenapa? Karena ilmu itu nur, cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan pernah padam. Yang memadamkan hanya hati kita sendiri, nafsu kita sendiri, jiwa kita sendiri yang memadamkan ilmu itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan ada orang yang selamanya tidak disolatkan. Siapa itu? Kafir. Orang kafir selamanya tidak disolatkan. Bukan lalu bagaimana menyangka apakah bila identitas dan sebagainya, maka KTP itu tidak menjadi jaminan. Bisa jadi KTP-nya masih muslim, tapi sesungguhnya dia tidak lagi muslim. Atau sebaliknya, KTP-nya masih non-muslim, tapi dia sudah muslim. Hari ini dia masuk Islam, hari itu juga dia meninggal, maka diperlakukan dia sebagai muslim, walaupun surat menyuratnya belum diurus. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berdasarkan surah At-Taubah ayat 84, Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tusolli ala ahad minhum mata abada." Janganlah kamu sekali-kali mensolati jenazah seorang mati, ya, abada selamanya, wala taqala qabrihi, dan janganlah kamu berdiri di kuburannya, maksud berdiri mendoakan. Jangan salah nafsir ke. Kaget, tidak boleh kau berdiri di depan kuburan muslim. Kan firman Allah ada yang dimaksud berdiri mendoakan. Kalau nyari caci kan baca. Berdiri di kuburan Cina, tegak di situ boleh, boleh. Ustaz firman Allahnya kan wala taqum ala kubri, yang dimaksud tegak mendoakan. Itu yang dimaksud. Ya, innahum kafaru billah, karena sesungguhnya mereka itu kafir terhadap Allah dan Rasulnya, wa matu wa hum fasiqun, dan meninggal mati dalam kondisi fasik. Itu dalilnya. Sepakat ini adalah orang kafir non muslim itu tidak disolatkan. Haram jika kita menyolatkannya, termasuk mendoakan maghfirah, ampunan. Ya, nah maka juga saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kepala masalah doa ini, maka disebutkan begini. Saya tidak tahu pernah nggak takziah di sini untuk anak-anak orang gila? Tidak pernah. Ada anak-anak meninggal takziah. Maka jangan doa maghfirah. Tidak ada doa maghfirah untuk mereka. Contoh begini, waktu itu berapa ini saya ingatkan. Nah, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Jabir bin Samurah, ya, ada Jabir bin Abdullah, ada Jabir bin Samurah. Qal, ia berkata, apa katanya? Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsah bimasyaqis. Ada seorang laki-laki yang meninggal, yang mati bunuh diri dengan anak-anak. Nujang dengan anak panah. Mati. Lalu dibawa kepada Rasul untuk disolatkan. Apa? Falam yusolli alaih. Rasul tidak menyolatkannya. Rasul tidak menyolatkannya. Ya, maka atas dasar inilah para ulama berbeda pemahamannya. Satu
pendapat kecil menyatakan orang yang bunuh diri termasuk fasik, maka itu tidak boleh disolatkan. Tidak disolatkan. Ya, kenapa alasannya? Hadis ini. Tapi apakah hadis ini menjelaskan Rasul melarang menyolatkan, apa Rasul tidak menyolatkan? Kan begitu deh. Di situ hukumnya. Ya, maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang pertama dari sini menyatakan boleh dimandikan, disolatkan secara mutlak. Artinya tetap dimandikan, dia seperti biasa, tetap dimandikan, disolatkan dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena urusan dosa itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Tugas kewajiban kita hanya menyolat selaku manusia, sesama muslim, memandikan, mengkapani, menyolatkan, menguburkan, terlepas apapun dosanya dia. Ya, sebesar apapun dosanya dia. Nah, kemudian saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya saja yang orang yang menyolatkan mukallaf, nah ini dapat pertama ini, yang menyolatkannya hendaklah bukan para ulama atau orang mulia. Makanya mohon maaf, jangan heran nanti kalau wong ketik dulu kayak besar, dan dalam dia mati bunuh diri, tapi tidak melarang. Ya, ini diambil. Kenapa? Maksud Rasul tidak mau menyolatkan, bukan Rasul tidak menyolatkan. Kenapa? Karena sahabat menyolatkan. Ya, sama nanti disamakan dengan hadis Rasul ketika ada meninggal dunia bawa utang. Apa kata Rasul? Hal mengarahkan dain, apakah dia meninggalkan utang? Nah, iya, dia meninggalkan utang berapa? 2 dinar. Sallu alaikum, ya kalau itu lanjutlah kamu nyolat kenyang.